podcast Ababil. Kita balik lagi malam ini ke podcast episode 3. Hari ini ada siapa-siapa yang mungkin kita absen dulu toh. Ada kiri nih, dari kiri. Gary, Ben. saat ini aktif di For Dream sama di Bafrang. Oh, Bafrang lah ya. Di Bafrang. Siap. Ada Echal dari Jenaka toh. Nah, Echal. Echal dari Jenaka. Nah, ini yang baru-baru main di KSM minggu lalu ini. Ada siapa ini? Nyong. Ada Nyon. Ada Nyon. Iya. Apa nama bandmu sebenarnya, Nyon? Nama bandku sekarang Ziar. Tapi kemarin mereka menyamar jadi 404 katanya. Iya. Tapi Zel belum rilis nih. Iya, ada lagu tapi belum rilis. Sebentar lagi Zel bakal rilis lah kayak band-band Kendari yang lain pada umumnya. Oke, malam hari ini kita mau bahas topik yang sedikit berbeda dari malam-malam sebelumnya ini. Kita mau bahas tentang peran media musik. Ngeri berat deh gue. Di Kendari itu. Yang gue dibaca di video. Kita lagi optimalisasi kualitas kamera sekarang. Karena kita low budget. Kita low budget ini. Low budget tapi tetap berkarya. Mungkin Jadi kalau kan itu. ada yang mau sponsor saling atau apa tuh bisa lah. Gue cool banget orangnya ya. Anjay. Nah, kalau bicara tentang media ini di antara kita sebenarnya yang paling berpengalaman tuh selain dari segi usia itu Gary sebenarnya. Maksudnya usianya ada berada di profesinya itu. Betul, Sudah menekuni profesinya itu. Betul. Mungkin Om Gary tuh bisa kasih kita latar belakangnya belum sama berapa lama kita berkecimpung di media tuh. Kalau tahu dulu kau ini siapa sebenarnya? Cerita-cerita latar belakang sedikit mungkin. Kalau mungkin saya di media itu sudah kurang lebih 8 tahunan, 8 tahun lebih lah. Itu beberapa media masa pernah saya aktif itu rata-rata di media mainstream sih. Kemudian beralih makin kesini itu di media komunitas yang cenderung aktif di industri kreatif. Itu Ji mungkin yang bisa saya paparkan terkait latar belakang saya yang sangat mini. Berarti 8 tahun di media di 8 tahun. Nah, sekarang kan saya tahu ini kita punya band ini yang dari awal kita bentuk sama-sama itu kan Bafrang. Iya. Kalau For Dreams kan kita masuk tengah-tengah toh. Iya, Nah, betul. Coba, pasti kita pegang medianya Bafrang. Nah, Nah, betul sekali. kalau kita bagaimana kita punya strategi ini dalam membangun ya personal brandingnya Bafrang lah gitu. Kalau personal branding ya tidak bisa kita pungkiri memang kalau berbicara peran media dalam membranding sebuah band, karena kita ini kan rata-rata sih anak band toh. Itu sangat berperan signifikan sekali. Maksudnya dia itu jadi faktor utama juga berkembangnya sebuah band. Jadi sekarang di era yang rata-rata serba digital ini, informasi itu kita dapatkan bukan hanya dari mulut ke mulut saja atau dari HP, dari media. Tonton orang dari gigs ke gigs, cerita-cerita begitu, tapi lewat informasi digital juga. Jadi peran media itu sangat penting sebagai diseminasi informasi. Situ memberitakan bahwa band ini eksis begitu. Berarti kalau Bafrang bagaimana kerja sama media atau bagaimana? Kalau di Bafrang itu polanya kita ada beberapa media yang memang kita bukan kerjasama sih, tapi kita menyodorkan press release begitu ke media-media yang kita tahu, yang menurutnya itu dia punya engagement tersendiri untuk mampu menopang bandnya kita. Jadi kita masukkan ke situ. Ya kalau diterima syukur, kalau tidak juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Dan banyak cara lain. Sekarang kalau kalau media itu bukan hanya orang pihak lain begitu, tapi kita sendiri juga sebagai media sekarang sebenarnya dari sosial medianya kita itu yang kita manfaatkan. Berarti sosial media bergerak menjadi media gitu. Tapi dia terkhusus untuk satu hal yang kita fokuskan saja kayak band misalkan bandnya kita itu begitu ceritanya. Tapi maksudnya saya bagaimana rasanya itu sambil jadi anak band juga. Sambil media juga. Jadi ada perlakuan khusus kayak ini kayak misalkan kayak Bafrang begitu ya. Perlakuan khusus. Perlakuan khusus tuh karena kan kau ada di dalamnya juga. Kayak bagaimana itu?
jelas nih tuh. Jujur lah. Ya, saya utamakan media, saya utamakan bandku tuh karena betul. itu yang saya promosikan saat ini ya. Di sisi lain juga di media kan ada media yang memang yang saya buat memang khusus. Dia itu media mainstream sebenarnya, hanya kadang-kala sangkat band-band lokal. Toh? Karena banyak sekarang itu media massa, karena minat pembacanya orang Kendari kan, kalau kita berbicara industri kreatif masih kurang. Rata-rata berbicara banyak tentang politik, toh ranah-ranah seperti itu lah yang mainstream toh seperti itu. Biliar. Jadi di media itu mengangkat sedikit banyaknya mengangkat cerita-cerita ekonomi kreatif. Di dalam itu kan ada band-band tuh. Ya sama masukkan bandku juga. Di sisi lain juga tetap saya promosikan bandnya orang, walaupun mungkin porsinya lebih banyak media bandku gitu. Intinya kalau ada privilege nggak pernah digunakan. Betul. Kalau ada equipment yang bisa kita gerakan untuk mempromosikan bandnya, kenapa kita tidak gunakan? Cocok dia bilang juga tahu. Kalau Ical, Jenaka Cal, bagaimana? Medianya Jenaka, Instagram lah terutama. Ya, bisa dibilang itu Tidak jalan ya. tidak jalan tapi sangat penting memang. Ya, betul. Sangat penting, apalagi kalau maksudnya kalau dari saya tuh kayak sosial media, media-media luar, entah media cetak sama yang paling penting itu konten. Itu kalau untuk sekarang itu apalagi di Kendari tuh konten tuh harus jalan terus. Ya betul. Kayak ini sekarang maksudnya kayak sebenarnya Jenaka ini masih aktif Ji. Cuman kayak dianggap kayak band mat karena tidak jalan kontennya. Betul lah, ini juga ada juga cerita kayak band-band luar. Orang tahu pasti Super Glad toh? Iya. Super Glad. Dorang ini pernah cerita di radio. Ceritanya itu begini. Tantangannya sekarang anak band itu toh. Dorang dituntut bukan hanya untuk berkarya di industri musik, tetapi bagaimana mempromosikan brandnya orang ini. Iya. Jadi kadang ini Super Glad karena mungkin era-era lama itu yang dorang pakai, jadi pas rilis selesai tour, setelah itu sudah dianggap bandnya mati begitu. Padahal masih eksis sih. Karena masih sudah bagian dari bisnis juga tuh. Mereka merasa ini bahwa yang saya baca tuh ini kendalanya sekarang. Jadi dorang eksis ketika ada materi baru, setelah itu tidak ada. Kebanyakan masih kebanyakan. Dan itu juga yang mungkin yang kita alami di band-band di Kota Kendari kalau sampai saya sekarang. sampai sekarang. Kalau Nyong tahu, kenapa dia diam Nyong? Kalau Nyong sebagai perspektif band baru, Iya, betul. maksudnya band yang baru mau masuk nih, bagaimana Nyong kau? Ayo, apa kendalamu Nyong? Apakah kau sudah susun strategi begitu? Bagaimana pandanganmu terhadap media begitu, media Kendari? Penting nggak menurutmu media itu? penting sebenarnya karena terasa sampai sekarang baru akun Instagram sekarang bandnya kita ini nggak pernah aktif. Jadi orang-orang nggak tahu apa band ini masih aktif atau tidak. Tapi kenapa kemarin kurang pakai nama 404? Karena ada beberapa personil yang tidak mau ikut juga, jadi kita gunakan orang lain. Jadi Terus itu yang ini siapa sih sebenarnya? Zal itu personilnya ada pemain keyboard, drummernya yang kalau yang untuk sekarang ini masih pemain keyboard, gitaris saya, sama vokalis sama bass. Oh, berarti drum yang kemarin belum tetap nih? Belum ada yang tetap. berarti kemarin itu lebih ke Jam, promosi personal saja. Personal tuh saya Nyong ini pemain gitar ini. Semoga nanti di KSM minggu depan atau minggu-minggu berikutnya bisa informasi betul. saya sudah komplit bagaimana tuh. Tapi mantap, ini salah satu buktinya yang kita bicarakan terkait peran media dalam membranding band atau musisi itu. Entah tuh ada promosi kan tahu, tanya-tanya media toh. Karena ini kan media juga salah satu. Nanti ini sudah jadi bagian media juga toh. Jadi dia tahu kalau ini Bapak Nyong ini pemain gitar dari Zeal. Apa Zeal itu? Apa artinya Zeal itu? Zeal itu bahasa Sanskerta dari temanku nggak tahu dapat, saya lupa apa artinya. Dan udah dapat dari Google, saya lupa artinya apa. Ini bandnya orang, bandnya teman atau band. Coba Google dulu supaya teman-teman
kayak sama durasi. Menarik ini. Kalau dari Om Gary kan tadi dia bilang dengan privilege dia di media, dia bisa bawa bandnya ke dalam medianya yang sudah bikin. Kalau Echal ini dia kita lihat sebenarnya bandnya hidup, cuman karena medianya belum jalan lagi, terutama Instagramnya tuh masih mungkin repost foto-foto manggung gitu tuh, bagaimana masih gitu. Nah itu salah satu poin bagus juga kita lihat. Nah kalau bandku sendiri, nah kalau bandku sendiri ini sejak kita mulai aktif 1 tahun kebelakangan, medianya kita saya rasa mengalami perubahan. Yang tadinya kita isi satu kegiatan itu isinya 6 feet tuh, kita bikin bagi-bagi begitu, akhirnya saya mulai berpikir kayaknya kedepannya ini kita akan lebih sering main, jadi kayaknya nggak bisa pakai pola ini. Akhirnya di feed Instagram itu saya sudah mulai upload satu-satu orang atau satu event satu ini sambil tag banyak orang. Terus kemarin juga ini juga saya pernah cerita di RRI itu. Nah waktu saat itu kita itu setiap kali rilis, kita kan Aldi dia punya akun Instagram yang sudah rame tuh. Nah dari situ dia pakai untuk lobby ini orang-orang besar. Kita sudah pernah itu hari di repost waktu lagu Langkah itu, kita di repost sama Delantis pernah. Habis itu terbaru kita di post sama Vincent. Betul. Alhamdulillah, jadi agak kedengar, banyak yang dengar. Nah menurutku salah satu yang paling penting juga dalam promosi media pendidik itu submit. Submit. Kayak kita kemarin udah submit di Adinaf tuh. Itu kita di review, lalu kita juga itu bagus tuh submit, bisa jadi salah satu media yang harus diingat terus gitu. Sama kalau dari satu band itu harus ada yang pintar-pintar begituan ya. Ada yang maksudnya dari pertama dari desain begitu, desain habis itu pengetahuan informasinya luas. Humasnya itu harus ada begitu. Karena kalau jalan sendiri kalau satu orang yang sudah urus recording, sudah urus rilis, sudah urus media lagi, sudah urus apalah press release segala macam itu susah itu. Berarti emang kita ini dari pemain-pemain band yang Kendari sendiri pun mengurus medianya ini masih sendiri dan juga masih bermacam-macam metode yang dipakai. Cenderung kebanyakan itu satu orang. Kita masih lebih tepatnya itu kalau saya lihat sekarang kita masih mencari pola yang tepat. Masih adaptasi tuh. Iya. Nah itu karena di Kendari itu saya lihat kita masih bagaimana menggerakkan orang-orang supaya mencintai musik lokal heroesnya kita. Lokal heroesnya kita. Tapi perlu digarisbawahi nih guys. Kalau saya itu cocok udah bilang Jody tadi, itu yang paling berpengaruh sebenarnya submit. Iya. Tanda kutip. Kebanyakan orang itu tidak tahu buat press release. Itulah. Ya, sebenarnya itu yang paling penting sana press release. Skill copywriter itu harus bagus itu. Copywriting. Jadi ada media memang itu dia harus teratur kau kirimkan sebuah press release. Jadi kalau kau tidak bisa membranding band dalam sebuah tulisan itu kadang itu tidak naik, kadang bagi orang skip saja. Kayak misalkan kadang ada yang terlalu panjang. Kau misalkan di majalah Hai, kan itu ada tata caranya tuh. Tidak bisa itu kau kirim saja lagu kemudian sementara ini band apa namanya siapa, personilmu siapa pas press release nama ini personil ini lagu ini sudah. Walaupun istilahnya walaupun barangnya bagus, kalau packagingnya jelek, susah lakunya lah gitu tuh. Jadi ilmu mempelajari press release itu penting kalau menurutku, karena itu yang membawa kita ke media-media besar, media-media. Musisi-musisi baru ini yang mau rilis seperti Nyong tuh harusnya banyak kita diskusi sama-sama tuh, supaya lebih prepare nanti ke depannya. Coba kau bikin PowerPoint soal bandmu. Iya, PowerPoint. Kita sering begitu itu, banyak kita. Harus ada unique selling point-nya juga. Betul. Kau bisa presentasikan begitu ya. Branding lah band. Nah, itu kan dari segi bandnya. Sekarang bagaimana menurutnya ini kita semua dari segi medianya yang ada di Kendari saja tuh, industri medianya tuh, apakah ini sudah cukup mendukung enggak bagi musisi-musisi? Kalau saya bilang mungkin sebenarnya kalau kita bicara tentang industri musik di Kota Kendari, dari segi
aktivasi di lapangan sebenarnya bagus sekali. Hanya memang untuk menyebarluaskan movement ini itu masih kurang kalau di dunia maya. Jadi dia itu tuh skopnya masih di kota Kendari saja dan orang-orang tertentu saja, masih kita anak band atau mungkin temannya Nyong yang bukan anak band yang tahu tuh. Apalagi lebih kesusah mencari penikmatnya sebenarnya kalau untuk di sini. Bukan penikmat juga sebenarnya kalau saya kita knowledge orang itu mau komersilkan gitu. Knowledge orang itu lewat media sebenarnya tuh yang kita bahas ini. Tapi medianya kita juga di satu sisi belum menganggap industri kreatif itu sebagai isu yang penting. Masih isu nomor 2. Ada isu mainstream yang biasa diangkat seperti politik. Masih tidak dinamis kotanya kita ini, masih isu-isunya itu saja tuh. Sebenarnya harus media-media besar juga itu harus cuma media besar ya. Dan kebanyakan kalau kita lihat di lapangan itu Joto, media sekarang kalau di kota Kendari itu yang bergerak untuk sadar dengan movement ini tuh masih media-media komunitas. Iya. Ada teman-teman kita dari Indi Kendari, ada teman-teman kita dari Jejak Band Sultra, ada teman kita dari Energi Media yang sadar akan itu. Coba-coba itu Kendari. Enggak apa-apa kalau kayak tahu akun informasi begitu yang ada info-infonya yang nomor 1 coba dulu udah datang ke di KSM begitu sama liput kah biar nih kasihan cuma satu foto. Sesimpel ini. Iya, terserah mau di mana yang penting. Menurut saya sesimpel ini. Kayak itu jembatan tuh. Ketika misal kayak media KI lah toh yang hijau itu toh. Misal setiap dia bikin postingan, kenapa dia harus pakai musisi-musisi luar kota Kendari? Kenapa dia tidak pakai musisi-musisi lokal? Ya betul, itu kan satu teknik yang mempromosikan. Saya selalu bilang tuh, misal kayak di Liputan Dini, kan bisa dia pakai lagunya. Ya betul. Salah satu juga itu apa? Konsep bagus kalau mempromosikan. Atau misal di ini yang lagi naik. Wakil wali kota kan sering bikin konten tuh, bikin reels baru ada lagunya. Kenapa tidak coba pakai seminimal mungkin Rockafather lah. Iya, berita pencabulan lagunya drama palsu. Piki main. Bagaimana kayak lagu drama palsu? Ku ingin kau. Piki main gitu aja. Tidak apa-apa. Bisa bercanda. Juga yang saya garis bawahi biasanya itu di RR itu kalau saya suka dengar pas lagi dengar radio itu biasa ada segmen pertama ini sama apresiasi dulu. Kadang ada segmen top 20 lagu dalam minggu ini itu. Tapi top chartnya itu Indonesia dulu tuh. Ada Indonesia dulu. Di Indonesia itu kadang dia masukkan band lokal. Cara mengedukasinya sudah mulai bagus. Cuman kalau menurutku lebih bagus ada top lokalnya kalau perlu. Misal per minggu ya 3 lah top 3 itu. Jadi dia terus ini band lokal gitu menurutku kayak orang lokal. Kadang juga RRI dia putar lagu tiba-tiba lagu-lagu band lokal nih bagus tuh, kadang lagu diputar juga. Nah, cuman orang tidak notice nih kalau ini band lokal gitu. Mungkin perlu dinotiskan lagi, tapi sejauh ini sudah bagus. Iya, mantap RRI. Sekarang memang RRI begitu. Kemarin itu Indis naik, mantap. Iya, Pak. Itu eventnya betul. Iya. Ada juga itu rajin kita diundang tuh band-band lokal kayak Bata. Nah, kalau Konyong menurutmu untuk media-media Kendari sekarang tuh sudah sebagaimana movementnya? Bagaimana atau harapanmu mungkin media-media Kendari itu bagaimana? Kalau menurutku media-media Kendari sudah bagus nih. Bagus nih untuk sebar-sebarkan begitu. Sisa dari orang-orangnya saja dah tinggal lihatnya. Dari penikmatnya begitu ya, mencari penikmat begitu ya. Proses informasinya. Ini salah satu hal yang penting juga karena inti dari atau goals dari media itu kan bagaimana dia nyampe ke diseminasi informasi orang-orang Kendari. Bagaimana ini orang-orang Kendari supaya dia bisa minimal dengar lah musik-musik di Kendari ini. Kalau menurutmu kira-kira bagaimana cara supaya musik-musik Kendari ini bisa didengar terutama lewat promosi media? Gimana nih kalau untuk selain kita paksa juga dengar kayak itu sih media dari bagaimana bagusnya di perannya? Iya, maksudnya saya tidak ada gitu. Paling untuk dari media besar Kendari gitu yang punya punya peran. Sebenarnya cara mereka ada kayak jembatan kita begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita
bagaimana kalau saya menurutku toh sampai sekarang ini yang saya anut kalau menurutku. Hanya ini juga yang saya masih berusaha temukan caranya bagaimana mensinkronkan berbagai sektor ini. Kalau kita mau membranding bandnya kita itu sebenarnya kita harus berjejaring dengan berbagai sektor. Oh iya, lobby. Pemerintah, bukan lobby. Pemerintah satu. Yang kedua itu media massa, agregator, dan lain sebagainya, masyarakat. Tapi di sisi lain, kita kan jembatannya kita ke pemerintah, bukan tidak ada sebenarnya, hanya tidak tahu kesan siapa yang mau kesini, siapa yang mau kesini. Oh, lebih terarah gitu. Tidak terarah, kita tahu mau kemana. Biasanya band begitu tuh. Media massa lah ini yang sebenarnya harusnya menjadi jembatan kalau mau ke pemerintah atau seperti itu. Jadi tapi di sisi lain tuh media massanya kita itu belum menganggap industri kreatif itu sebagai isu penting. Kenapa? Karena orang juga landasannya karena ini bisnis. Ya benar. Nggak bisa juga aku kasih jalan ini media tanpa sisi bisnisnya. Sisi bisnisnya ini ketika ada tracking pembaca-pembaca yang ada di kota Kendari masih menganggap isu-isu yang mainstream itu masih banyak dibaca. Tidak mengundang exposure. Ya betul. Jadi kita ini masih isu-isu industri kreatif itu masih pilihan nomor 2 kayak begitu. Samaan juga biasa kalau dari untuk dunia musik tuh dari anak bandnya itu siapapun musisinya, dorang tidak tahu siapa yang dorang tidak bisa bayangkan ini siapa yang mau dengar kira-kira, siapa penikmatnya begitu. Itu kembali lagi dari banyak juga pembacanya ini, banyak juga begini yang jadi tidak bisa bayangkan memang begitu. Jadi mereka itu menganggap ini belum ada nilai bisnis. Seharusnya itu bisa lah meskipun belum beruang tapi pola-pola bisnis bisa lah dipakai, tetap harus ada karena tidak ditahu toh. Sama ini menurutnya orang kan ini media juga kan sangat erat kaitan dengan branding. Nah, kita tahu kalau kadang musisi di Kendari itu punya 1 atau 2 band, bahkan 2 atau 3 band. Betul. Nah, menurutnya orang untuk dari sisi branding ini perlu nggak sih satu orang itu untuk dia fokus di satu band saja? Misalnya dia labeli dirinya terus Ecal Jenaka, kita Giri Bafra sih di The Time tuh. Perlu nyon apa sih? 404 Zel tuh jadi kayak perlu nggak sih kita harus fokus saja di satu band untuk kita branding diri kita sebagai bagian itu supaya brandingnya kita tuh kuat, supaya orang juga tuh tidak bingung. Ini sebenarnya ini orang bandnya bisa kayak gitu tuh, bandnya Bafrang atau For Dreams atau ada lagi yang lain. Lebih ke personal sebenarnya itu kira-kira menurut kalau dari Nyong dulu gimana? Kalau saya menurutku kalau pribadi tuh lebih bagus fokus satu band gitu supaya tahu ini bandnya dia di sini langsung arah ke band kami langsung dihubungi di situ. Kalau saya sebenarnya ini agak kontra sebenarnya selama dia mampu mau 3 mau 10 tidak masalah. Kita ambil contoh India Baskara itu ada 3 bandnya itu, tapi maksudnya masing-masing dari tiga bandnya ini dari projectnya mereka ini jalan semua dengan personal branding yang berbeda-beda, tapi jalan satu. Jadi artinya itu selama dia mampu, kayak begini dia harus pintar berbisnis. Personal branding sama dia kuat sama media. Kan dia juga punya media kebetulan Kalau saya mungkin hampir sama dengan Ecal. Sama sih sebenarnya. Hanya mungkin dari kacamata aku itu tidak ada hubungan antara individu dengan kelompok ini. Misalnya kelompok ini band. Tidak ada ketergantungan antara keduanya ini, baik dari saya personal tuh membranding lebih dari satu ataupun bandku akan terpengaruh karena 2 bandku. Dia tidak bercampur begitu. Tidak kalau saya justru sebenarnya saya malah berpikir begini, semakin banyak band yang muncul walaupun hanya sekarang itu movementnya itu hanya kita saja, tapi itu menggambarkan kalau geliatnya kita di kota Kendari ini jalan terus begitu industrinya tetap jalan toh. Jadi bandnya walaupun sekarang masih sedikit tapi
kita tidak berhenti bergerak walaupun bandnya kita banyak. Itu juga. Meskipun banyak band tapi kita aja. Iya. Tapi setidaknya Itu salah satu movement. movement juga toh, kayak udah jalan nih, jalan industrinya be. Coba saulik. Semangatnya kita ada begitu. Semangatnya kita. Muncul penikmat baru. Iya, betul. Bagus ini kok dia. Walaupun nanti suka yang satu jam, kita suka yang satu tawa ya. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Jadi begitu, mungkin dari Pak Jody bagaimana? Kalau saya sebenarnya agak netral di hal ini. Iya, betul. Cuman saya ingin tekankan itu mungkin lebih bagusnya kalau meskipun dia punya beberapa band, tapi dia juga harus punya persona yang berbeda di setiap bandnya. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang. Misal kalau dia di band A dengan band B sama aja, cuma beda orang-orang. Ya, betul. Menurut itu kayak apa nih? Kayak ya sama aja jadi orang akan bingung ini sebenarnya dia main di sini tuh kayak kan kita kayak contoh India Baskara kalau di India bagaimana personanya, kalau di Viz bagaimana personanya, kalau di Pasir bagaimana beda personanya tuh. Ya mungkin bisa kita tiru juga ya seperti itu. Pola-pola itu mungkin bisa kita terapkan sebenarnya. Iya, sebenarnya kayak mungkin bagi teman-teman juga yang nonton ini bisa mencari tahu karakter bandnya seperti apa. Itu saya bilang tadi. Sebelum kita memulai kita harus tahu dulu ini siapa yang kita targetkan dulu. Iya, betul. Sama namanya musik, namanya berekspresi itu kan tidak bisa kita tahan, Om. Iya, betul. Kadang kita bilang saya ingin main ini toh, tiba-tiba besok betul. main ini lagi gitu. Kita harus cari teman yang sama tuh gitu kayak. Justru saya menurutku begitu. Saya sepakat lagi dengan Jody. Apa jangan kau kekang dirimu hanya karena satu band. Ekspresikan saja dirimu sebanyak yang kau mau. Kalau kau misalkan kau suka lagu metal, tidak mungkin kau bawa lagu itu band itu. Kan kini kita berbicara membangun brand awareness tuh karakter bandnya kita. Bikin project metal. Dangdut misalkan lain kalau kau suka dangdut juga apa aja one hit wonder yang penting sudah terpuaskan itu nafsunya kita. Sama yang satu lagi kita nggak tahu band kita mana yang bakal main. Itu. Jadi tebarlah jaring sebanyak mungkin. Kau tidak tahu, kau tebar pancing sebanyak mungkin. Kau tidak tahu pancing mana yang dapat ikan. Itu rajin-rajin sholat saja. Jangan sampai orang bingung saja, toh. Itu kita harus kasih pembeda di antara satu dan lainnya. Entah mungkin kau ganti nama buka apa. Mungkin yang terakhir kali ini. Iya. Kira-kira bagaimana nih harapan kedepannya dari masing-masing itu terkait media, terkait bagaimana kita personal branding dari band-bandnya kita tuh kedepannya ini dari mungkin bisa dari band masing-masing atau secara umum musik di Kendari ini. Mungkin dari dulu. Ecal lah. Harapannya. Harapanku saya apa nih? Sebenarnya dari dulu harapanku semoga tambah banyak pendengar musik Kendari begitu. Semakin banyak penikmat begitu ya. Semakin banyak yang tertarik dengan industri kreatifnya Kendari. Iya, betul. Semoga begitu, tapi dengan cara apa saya tidak tahu juga. Nanti kita pikir di belakang. Jadi yang cara yang tadi tuh. Dari nyon. Oh, jangan sama, udah boleh sama. Kenapa aja sama tapi kocak GPT dulu kok parafrase. Udah boleh sama nyon. Yang kayak udah bilang juga kayak jauh begitu. Apa maksudnya? Apa tadi? Semakin banyak didengar. Semakin banyak orang yang aware sama industri kreatif dan yang tadi yang saya bilang juga kata yang dari yang untuk menyebarkan itu media sudah bagus, tinggal pendengarnya saja. Itu susah, itu catatan. Kalau saya mungkin kesadaran kita ini tuh banyak band aktif, tapi kalau menurutku termasuk saya ini bandku sendiri. Kita sama-sama belajar bagaimana membranding benta melalui media. Karena kendalanya sekarang ada band bagus tuh kurang terekspos karena dia belum tahu cara bagaimana mempromosikan bandnya melalui media-media. Yang kedua itu mungkin bagaimana PR-nya kita sekarang itu bagaimana caranya mengubah masyarakat Kota Kendari itu lebih menghargai dan mencintai lokal heroesnya. Karena begini. 100 saya sama komen bisanya itu tahu kalau saya itu Raim Laude misalkan di luar banyak yang kita kasih kayak kita kurang padahal sebenarnya kita harus bangga begitu ya. Dari segi industri kreatif tuh gue bilang
kayak Raim Lode, dia bisa tembus di Ruli Sarjana, konten kreator. Ya, betul. Sekarang Tapi kita kayak dia sudah bayangkan dia konten kreator dari Kendari, dia pergi Jakarta collab sama yang lain. Iya, betul. Dorong saja yang besar. setengah mati. Setengah mati. Gimana kita kasih Iya, ini? betul. Jadi masyarakatnya kita ini tuh harus memang bagaimana caranya kita rubah mindsetnya orang-orang kalau kita harus bangga dengan lokal hero. Iya. Salah satunya Kendari media. orang-orangnya bagus-bagus Kendari. Iya, betul. Kreatif-kreatif. Jadi memang masih bisa jadi lawan. Kalau sumber daya tuh kualitas sumber daya masih bisa kita bisa jadi Dan keluar. media juga harusnya sadar akan itu tuh maksudnya Media. angkat-angkat pikasan band-bandnya kita di sini begitu ya. Jadi- Banyak yang Iya, bagus-bagus. kalau tidak bisa satu minimal eventnya yang kita main Iya, gitu betul. Kayak Karena di event itu kan biasa banyak aku dapat band-band. warna hijau sama biru. Gambar anu ah. Ya, Yang putih kuning Yang juga putih boleh. kuning, oh, Sering iya. viral soalnya. yang sultra biru juga itu. Iya, betul. Iya. supaya kita bisa dipanggil juga di acara-acara Iya. yang agak besar-besar. Besar-besar. Tetap jadi kita agungkan juga ya nih kita dari Kendari nih, kita based on betul. Kendari gitu. Kalau saya tambahanku mungkin ini. Mungkin dari media-media besar kecil terserah itu, Iya, penting betul. media-media di Kendari mungkin bisa sedikit mengurangi sisi bisnis dalam Nah, media itu juga. Jadi kayak diangkat sisi apanya di sisi lokalnya lah. Mungkin kadang orang kan mempertimbangkan kalau angkat lokal bisnisnya berkurang. Iya. Jangan nih langsung jomplang misalnya dari 10% diangkat ke 50-50 lagi jadi kayak dinaikkan sedikit-sedikit supaya mulai masuk ke masyarakat. Sesekali toh, sesekali juga. Caranya tahu tadi Jody itu paling bagus. Setidaknya musiknya kak, kalau misalnya di Instagram tuh muncul iya. story kan. Pasti memang story. Ya, ada lah tuh dari tim-tim kreatifnya. Siapa tahu ada yang nonton musik-musik Iya, musisi betul. lokal. Kayak ini kan sudah bikin playlist musisi Iya lokal betul. tuh. Mereka paling Bisa konsisten dia- memang. Mulai lah dengar-dengar tuh putar mulai di kafe- dengar-dengar. putar di kafe-kafe kita tidak minta aja. Oh iya, Iya. tidak minta Ji. Kalau Justru kita bersyukur. kita bersyukur, tapi kalau ada yang datang itu bukan dari kita itu. Itu panjang nanti kita bahas di sesi lain. Sip. Dan mungkin kalau ada teman-teman musisi atau teman-teman yang nonton podcast ini bisa komen kira-kira harapannya ini buat media dan band-band Kendari ini apa tuh, nanti komen-komen juga kita baca tuh, siapa tahu ada yang dari kita belum cukup masukan, Betul. bisa di komen di YouTube. Sama satu juga saya dan harapan. Apa itu? Semoga mungkin ini dari pelaku mungkin dari kita anak bento. Semoga kita bangga dengan karyanya kita sendiri. Yo, itu paling harus penting. itu. Itu Pride sih paling penting itu. Oke, mungkin pembahasan kita yang daging semua ini ya malah Daging, luar biasa, daging. luar biasa. Daging. Kalau iya, Oh, Daging juga daging tambah. intinya jangan tipu-tipu. Oke. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya.